Hi, this is me, Nia. And yes, you're still with me. Hari ini aku mau bikin video sharing. Mungkin ini adalah percakapan yang pada umumnya dibahas gitu kan, yang sering juga kalian temui. Mungkin ya, yang bagi mereka sering juga membahas tentang usia 25. Kayak apa sih yang udah aku laluin, dan kayak beberapa hari ini juga sering banget aku menyendiri dan memikirkan sebenarnya what I'm looking for at this age. Pernah gak sih kalian tuh kepikiran bahwa di usia 25 itu sebenarnya berat banget? Apalagi kalau kalian tuh ngelihat ke sekitar, dimana teman-teman yang seumuran dengan kalian itu tuh jalan hidupnya barangkali ada yang lebih cepat, ada yang udah sampai di garis finish, atau mungkin ada yang tertinggal di belakang kalian. Itu wajar-wajar aja gitu kan. Tapi tuh kadang semakin kita melihat ke arah luar, semakin kita membandingkan dengan apa yang udah kita dapatkan di usia 25 itu sendiri. Terkadang aku ngerasa bahwa usia 25 ini beratnya itu ya ketika kita harus overthinking. Overthinking yang aku maksudkan di sini adalah kita memikirkan kayak apa yang udah aku laluin, apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Terus fungsinya diri aku ini untuk orang lain itu apa sih sebenarnya gitu. Dan ya mau nggak mau kita harus tetap melanjutkan hidup gitu. Apapun masalahnya, apapun keadaannya, seberat apapun masalah kamu kayak gitu. Nobody cares about you except yourself. Jadi nggak ada orang yang bisa kalian jadikan tumpuan selain diri kalian sendiri. Selain diri kalian yang bisa ngehandle semuanya tentunya. Banyak banget ya sebenarnya hal-hal yang membuat aku kepikiran di usia 25 ini. Hal yang paling utama yang aku rasain itu adalah circle pertemanan yang benar-benar menipis. Bisa dibilang sekarang aku nggak punya temen. Kalaupun ada, itu tuh lokasinya pasti jauh banget gitu kan. Kayak temen yang bener-bener sefrekuensi dan memang mengerti kita, itu susah banget mau ditemukan. Adapun kalau emang ditemukan, itu temennya pasti kayak punya kehidupan sendiri juga, nggak yang tentang kamu aja gitu. Kadang pun kalau mau curhat ke teman yang satu umuran gitu sama kita tuh nggak enak. Malahan nanti takut nambah beban masalah mereka gitu kan. Kita nggak mau kayak menambah pemikiran orang-orang tentang kita gitu. Jadi circle pertemanan tuh benar-benar menyempit di usia ini. Selain itu ada juga tentang dunia pekerjaan. Terkadang kita itu inginnya coba-coba tanpa memikirkan apa sih konsekuensi setelah dari ini. Ketika kita memilih pekerjaan di bidang ini, apakah kita siap dengan konsekuensi yang diterima? Apakah kita itu akan enjoy dengan pekerjaan tersebut? Apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari bekerja di tempat itu? Nah, kita harusnya berpikiran nih gitu kan. Sebenarnya apa yang kita cari di usia ini tentang pekerjaan itu tadi. Tapi satu sisi kita dituntut untuk harus bisa bekerja dan menghasilkan uang. Apalagi kalau uangnya itu kita hasilkan untuk membahagiakan orang tua dan diri sendiri. Jadi tuh beban kerja itu bisa ditambahin sama beban jadi diri sendiri gitu. Ketika aku bekerja ini, seneng gak senengnya aku harus cari duit nih. Nggak peduli pekerjaannya itu membebani ataupun apa gitu. Yang penting kita harus bisa menghasilkan dan membahagiakan orang-orang banyak di sekitar kita. Jadi tuh bener-bener yang semuanya harus difikirkan gitu. Dan nggak kerasa tuh setiap malam sebelum tidur kalian pasti ngalamin yang namanya gangguan tidur yang ya pikirannya tuh melayang kemana-mana. Besok aku harus gimana ya, seterusnya harus gimana ya, caranya ini di handle-nya kayak gimana ya gitu kan. Jadi kayak random banget gitu deh. Yang namanya random thought dan insomnia tuh bakal jadi temen kalian banget gitu. Nggak tahu sih ya, kalau menurut aku banyak juga orang-orang yang ngerasain hal kayak gini. It's not only myself gitu kan, barangkali kalian juga ada yang merasakan hal seperti ini. Tapi kuncinya itu adalah ya kita harus hadepin apapun masalahnya, apapun konsekuensi yang ada di usia 25 ini. Jangan malu, kayak
kalau harus berteman dengan yang namanya fresh care, paracetamol ataupun apa suplemen yang bisa menguatkan diri sendiri gitu kan. Apalagi kalau kita harus bekerja keras untuk membahagiakan diri kita sendiri. Jadi hal-hal kayak gitu tuh harus kita sediakan gitu kan, buat jadi pengobatan alternatif paling utama ketika kalian udah jatuh sakit karena mencari uang itu tadi. Jadi tuh banyak banget hal-hal yang aku rasakan di usia ini yang awalnya aku pikir waktu kuliah dulu permasalahan hidup aku selanjutnya itu pasti yang kayak akan lebih mudah karena aku udah kerja. Ternyata masalah hidup nggak hanya berhenti di situ doang kok guys. Percayalah, setelah kalian menapak satu langkah, selanjutnya itu pasti akan ada lagi, dan nggak hanya itu doang, pasti akan ada nih step selanjutnya yang akan kalian lewatin, dan yes, kalian pasti bisa ngelewatin itu semua. Kayaknya lumayan panjang juga ya yang aku bahas di sini, tapi realitanya itulah yang akan kita hadapin di usia 25. Apalagi kalau kalian itu sering ngelihat postingan Instagram, kemudian ya lihat orang-orang di sekitar kalian yang mungkin pencapaiannya tuh udah jauh daripada kalian. Pasti kalian juga punya keinginan kan, pengen suatu hari bisa kayak gini, seperti mereka, bisa dapetin ini, tapi tuh kayak keadaan gak ngizinkan, kalian tuh effortnya masih kurang, ataupun kalian belum sampai nih mau ke tahap tersebut gitu. Tapi karena ngelihat orang lain udah mengalami fase itu, kita tuh kayak ketar-ketir juga gitu kan, aduh aku juga pengen, kapan ya giliran aku, padahal masing-masing dari kita itu punya gilirannya dan sesuai dengan pada waktunya kayak gitu. Tapi ya balik lagi, emang lihat sosmed itu membuat kita jadi overthinking juga sih gitu kan. Apalagi kalau itu orang-orang terdekat kayak teman atau apa, wah teman aku udah sampai tahap engagement, udah sampai di tahap mau married gitu kan, mau punya anak atau apa, dan ketika lihat diri kita masih gini-gini aja, masih yang kayak watching Korean dramas atau apa, masih menikmati hidup, masih yang jangan khawatir, ya kita juga pasti akan mengalami hal yang sama gitu, cuman timingnya aja beda-beda. Kalau untuk hal itu sih aku nggak mengkhawatirkan ya, tapi kadang-kadang aku yakin ini menjadi persoalan yang menjadi pikiran juga, dan gak bisa dipungkirin bahwa kita juga menginginkan hal tersebut. Jadi buat kalian yang mungkin lagi berada di fase ini ataupun di usia ini dan ngerasain bahwa beban hidup itu berat, kalian gak sendiri kok. Kalian punya temen yang memang ngerasain hal yang sama juga, cuman ada dari mereka yang gak nunjukin, ataupun ada dari mereka yang pintar nyimpannya seperti apa, dan mereka tahu ngehandle hal tersebut tuh bagaimana kayak gitu. Dan aku ngerasa it's fine to think everything for yourself. That's okay to think about maybe you are late, but officially that you are not that late. We are just need time for us gitu. Nah, jadi ini adalah tahun terakhir aku ngerasain usia 25. Aku nggak tahu what will happen ketika aku merasakan usia 26 nantinya. Semoga ya bisa bahagia gitu tentunya, karena yang aku usahakan setiap harinya itu adalah kebahagiaan untuk diri aku sendiri, karena itulah yang paling penting. Ketika aku ngerasain bahagia, aku bisa melakukan apapun untuk lebih membahagiakan diri aku lagi nantinya. Well, I think that's all for my sharing session di usia 25 tentunya. Barangkali ada di antara kalian yang juga ngerasain hal yang sama atau punya cerita ya di usia 25-nya, kalian bisa taruh di komentar di bawah ini. Thanks for watching. Again, I will say thank you very much for listening to this video. See you again on my next video.